sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Tolong di jempolnya untuk suaranya. Saya lagi memastikan bahwa suara kita bagus dan pencahayaannya bagus, gambarnya terang. Tolong jempolnya. Bagi ada yang Oke, kita sebentar lagi akan on air. Kurang lebih 1 menit lagi. Saya lagi cek sound dan cek lighting, apakah suaranya bagus. Dan teman-teman dimanapun Anda berada, tolong dikabari dimanakah Anda sekarang, apakah di rumah ataukah di Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat. Ada topik yang menarik nih, selama 2 minggu ya kita nggak ketemu ya. Jadi kita akan memanfaatkan waktu kita di minggu malam ini bersama-sama. Oke, saya akan mencatat beberapa informasi yang akan saya share. Sebelumnya saya minta teman-teman memastikan suara saya bagus atau gambar saya kurang terang dan lain sebagainya. Saya akan set dulu untuk sound, terutama pencahayaan. Kalau bagus kita akan mulai sebentar lagi. Oke, teman-teman dimanapun Anda berada, di hari Minggu ini kita akan ada banyak sekali informasi yang akan kita share dari Republik Sontoloyo, di mana kita tahu negara tetangga itu banyak sekali hal-hal yang terjadi. Seperti ada seorang pejabat yang mengatakan bahwa kita ini hartanya dikeduk-keduk tapi nggak habis-habis gitu ya. Yang gue sebel kan, gue kan nggak ikut ngeduk gitu ya. Tahu pas kita ngeduk habis lagi, nggak kebagian. Dan beruntunglah mereka yang punya kekuasaan, punya jabatan, mungkin bisa ikut ngeduk, mungkin ya, kita nggak nuduh sih. Tapi ya mau dibagilah. Kita lagi kena corona, lagi kena COVID, bisnis kita banyak yang bermasalah, negara tetangga mulai resesi, kita nggak mau ngeklaim resesi apa-apa, saya nggak tahu. Tapi teman semua, itu bukan masalah kita, yang penting kita happy, yang penting kita bisa menikmati minggu malam ini dan hidup kita bahagia, sejahtera dan lain sebagainya. Oke, kita akan menginformasikan. Nomor 1, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendownload aplikasi Dinaran, karena sejak minggu lalu kita sudah menghit 100.000 members dan per hari ini sudah 107.000 members. Terima kasih, walaupun belum sempurna, walaupun kartu debitnya baru minggu depan keluar, ada keterlambatan sedikit, tapi saya hanya menginformasikan di dalam bisnis Dinaran tidak segampang teman-teman membuat usaha, karena ini ada hubungannya dengan sistem pembayaran nasional dan menggunakan sistem gerbang pembayaran nasional. Kita harus comply dengan peraturan Bank Indonesia. Kita pernah dulu lakukan seperti begini 2 tahun yang lalu, ternyata tidak jalan, dan bisnis kita sekarang harus comply dengan segala peraturan, yaitu di Bank Indonesia. Jadi peraturan tersebut saat ini sudah semua insya Allah akan selesai. Tapi kalau untuk Anda yang membeli emas atau rupiah, Anda punya underlying emas, Anda bisa transfer sudah sejak 2 minggu yang lalu, sejak 15 Juli Anda sudah bisa mentransfer ke BCA Anda atau ke Bank Mandiri Anda. Tapi saya yakin Anda sebaiknya menahan dulu rupiah Anda di Dinaran. Kenapa? Karena kita semua tahu bahwa harga emas lagi tinggi-tingginya. Nanti saya akan ceritakan kenapa lagi tinggi-tingginya, dan yang terbaik adalah rupiah Anda yang kalau tidak ada underlay-nya, Anda banyak dirugikan dengan inflasi. Dan jika Anda ada underlay-nya, yaitu terutama dengan emas, insya Allah lebih aman lah dari inflasi rupiah kita. Dan sekali lagi kita akan terangkan nanti kenapa emas akan naik dan apa yang harus kita lakukan. Dan rupiah Anda
berunderlying emas. Jadi Anda bukan beli emas ya. Sekali lagi, dengan dinaran Anda bukan beli emas, tapi dalam peraturannya secara jual beli statusnya adalah beli emas. Tetapi untuk sederhananya, rupiah Anda sekarang punya underlying emas. Sekarang rupiah Anda di ATM Anda, di BCA Anda atau di Mandiri Anda, ya rupiah. Kalau ada 10 juta ya 10 juta rupiah Anda. Tapi kalau 10 jutanya di dinaran, ada underlying emas, sehingga kalau value emasnya naik, kalau turun ya tentunya turun. Tapi sekali lagi, kita tahu ke depan harga emas bagaimana, kita akan ceritakan. Kemudian saya mungkin lebih dulu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Santara yang kedua. Ulang tahunnya sih besok sebenarnya. Dan rencananya kita akan ada sekian puluh jam on air, dan saya akan ada waktu untuk on air juga, tapi khusus bicara bisnis. Kalau di hari Minggu ini kita bersama-sama semua menceritakan adalah geopolitik, geostrategi, bagaimana kita mengelola negara kita, plus bisnis Anda atau ekonomi Anda, bagaimana memanfaatkan problem-problem yang terjadi, dan kita akan selalu memberikan solusi. Jadi kita mengkritik iya, kita mengingatkan iya, tapi yang pasti kita memberikan solusi gitu ya. Kemudian ada lagi teman-teman, saya harus menceritakan dulu, ini kita belum masuk ke topiknya, di mana Road to Billionaire saat ini banyak sekali hoaxnya, banyak sekali tipuannya, di mana di marketplace dijual dengan sangat murah, 500 ribuan, tetapi kita tahu itu tidak ada subliminal programnya, karena kalau ini direkam lagi nggak akan jalan dengan baik. Tapi sekali lagi, orang berbisnis menggunakan nama kita, menggunakan produk-produk kita, kita hanya mengingatkan usahakan beli yang asli di Business Hack. Kemudian penting sekali pada saat ini untuk menegakkan bisnis, kita harus punya attitude. Jadi saya masih menyarankan teman-teman untuk membeli buku Bisnis Nggak Seanjing Itu Kawan, karena memang berbisnis harus pakai attitude, apalagi bernegara gitu ya. Dan Anda tahu attitude itu adalah do the right thing when no one see you. Jadi melakukan hal yang benar ketika tidak ada orang memperlihatkan atau tidak memperhatikan Anda. Jadi do the right thing when no one see you. Apalagi ada orang yang melihat gitu ya. Harusnya attitude-nya lebih baik, behavior-nya lebih baik, tidak mencuri, tidak ada hidden agenda dan lain sebagainya. Kemudian ada yang menarik, minggu ini saya 2 minggu ini yang jelas saya urai pengalaman 2 minggu ini kepada teman-teman semua, mungkin akan ngaget-ngagetin gitu ya. Yang jelas impian kita secara video, kita videokan bahwa kita bertemu dengan beberapa pejabat tinggi negara yang the secret meeting that changed Indonesia. Nanti akan saya terangkan, stay tune terus ya bersama Bosman Sontoloyo ini. Nanti akan sampai sana dan saya juga surprise gitu ya. Kemudian seperti biasa saya memanfaatkan sela-sela waktu saya dengan writing. Bagi saya menulis adalah terapi. Jadi kalau saya stres, saya panik, kerjaan banyak, target dan banyak segala macam, menulis adalah salah satu bentuk terapeutik, penyembuhan bagi saya. Mungkin ada beberapa teman hangout atau ngopi atau segala macam gitu ya. Dan tidak saya lakukan adalah menulis. Jadi banyak sekali yang saya akan tulis. Otak saya liar sekali. Ada Kapten Dinaran yang jelas, dan yang pasti Grand Ferrari yang mengejutkan, karena belum selesai aja ada 2 perusahaan film nasional yang akan membuat filmnya, masih dalam tahap negosiasi, masih berdiskusi sana sini. Akhirnya saya jadi tahu gara-gara ngobrol sama mereka, oh Filosofi Kopi 3 itu sebentar lagi Maret 2021 meluncur, dan full surprise. Jadi itu teman-teman, mudah-mudahan bisa kebayang siapa yang akan membuat film Grand Ferrari gitu ya. Saya bocorin sedikit. Kemudian topik itu semua informasi sudah diinfokan, apalagi ya. Terakhir saya lupa mengingatkan bahwa teman-teman Business Hack dan ruang bisnis saat ini sedang menggodok sebuah paket yang menarik, yaitu Bosman Expo. Anda siap-siap akan terkejut dengan apa yang mau diekspokan oleh produk-produk di Bosman ini. Mungkin lebih dari 30 produk kali ya. Dan
Expo ini akan membuat sesuatu yang baru, di mana kalau ini berhasil kita akan copy setiap 2 bulan kita akan lakukan untuk produk-produk Anda. Ini adalah pertama kali kita melakukan strategi dengan cara Expo. Jadi kita mengikuti acara Harbolnas, hari belanja online nasional gitu ya, atau 111 single days, di mana kita akan lakukan setiap 2 bulan. Anda dengan teman-teman, produk-produk Anda kita akan belas dalam 3 hari 3 malam, dan kita harapkan adalah omsetnya 1 bulan atau omset 2 bulan jatuh ke 3 hari itu dengan memberikan diskon, bonus, hadiah dan lain sebagainya. Kita akan coba dulu dengan Bosman Expo. Kita selalu menggunakan trial error gitu ya, dan ini berharap bisnis kita nanti untuk membantu teman-teman UKM yang pada saat ini mungkin ada masalah kendala dengan pengiklanan, masalah kendala dengan produksi dan lain sebagainya, terutama masalah penjualan, dan kita akan bantu dengan strategi kita akan lakukan dengan Bosman Expo dulu, kemudian kita akan melakukan expo-expo yang lain, dan kita sudah tahu itu mengenai digital dan online gitu ya. Jadi kalau dulu kita mengadakan event-event expo adalah menggunakan gedung yang gede, sewa dan lain sebagainya yang mahal, kemudian pakai iklan yang besar di media-media mainstream, kemudian orang datang berjuta-juta, kemudian produk Anda kita akan lakukan itu dengan online, jadi menghemat segalanya dengan harga bisa murah, bisa kompetitif, sehingga Anda bisa mendapatkan win-win benefit. Kemudian sekali lagi produk Anda akan kita lakukan juga hal yang sama. Baik, teman-teman, kita akan mulai acara kita. Acara kita temanya adalah The Time is Now, judulnya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, kita akan mulai acara kita, judulnya The Time is Now. Waktunya itu sekarang. Saya tidak pernah melihat waktu sebaik hari ini, sebaik momen ini, dan itulah yang membuat saya gregetan kepada pemerintah yang saat ini, sehingga kalau Anda sahabat semua dengar video kita atau menonton atau lihat kutipan tulisan dan sebagainya, saya tuh kayaknya orang gregetan sama sekali. Itu tidak lain tidak bukan karena momen ini tidak akan kembali seketika atau tidak akan kembali lagi. Dalam bisnis ada 4 hal yang paling penting. Nomor 1 adalah masalah funding, kira-kira 10%, masalah bisnis model 18%, kemudian masalah SDM, Anda harus punya SDM yang bagus, manajemen yang bagus, motivasional sekitar 28%. Tapi sisanya adalah momentum. Tanpa momentum, tanpa timing yang tepat, bisnis Anda nggak jalan bagus, negara Anda pun tidak jalan bagus gitu ya. Kapan masuk pit stop kalau Anda di Formula One? Kapan Anda ganti fresh leg kalau Anda main bola ya? Waktunya 45 menit. Saya sangat mengidolakan seorang coach yang namanya Alex Ferguson. Dia di menit 60 sampai 70 adalah menit di mana dia mengganti fresh leg atau kaki yang segar yang baru. Dan ketika dia masukkan 1 atau 2 orang, itu game changing. Walaupun cuma 20 menit terakhir, itu bisa merubah skor gitu ya. Nah, melakukan penggantian dengan timing yang tepat, dengan orang yang tepat, itu adalah seorang manajer yang luar biasa. Nah, di negara kita ini sudah waktunya udah 60 menit. Menurut saya masanya kita ganti fresh leg, ganti strategi. Kalau dulu formasinya 4-3-2-1 kayak Christmas tree, kayak pohon Natal, yaitu yang di depan namanya infrastruktur. Itulah pemerintah kita waktu itu. Jadi 4-3-2-1, yang di depan adalah infrastruktur. Tapi sekarang ada Covid, sekarang ada deglobalisasi, sekarang ada trade war yang semakin meruncing. Formasi 4-3-2-1 nggak akan jalan. Jadi saya cuma mengingatkan, the best defense is good offense. Saya selalu mengingatkan, pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Jadi formasinya harus 4-2-4, 4-3-3, taruh 4 striker di depan, baru kita menjadi top scorer gitu ya. Dan saya nggak lihat saat ini kita melakukan formasi 4-2-4 atau formasi menyerang. Saya masih melihat kita malah full defense. Kita menguatkan sektor keuangan, kiper kita dibuat yang kuat, back kita dibuat yang kuat, penyerangnya nggak tahu siapa yang sekarang yang menyerang. Jadi skornya nggak mungkin pernah tinggi. Mungkin kita nggak kebobolan gitu ya, yaitu inflasi kita rendah, trading kita mungkin biasa-biasa aja, tapi kita nggak akan pernah jadi champion gitu ya. Nah, saya sangat mengharapkan Indonesia itu menjadi champion. Waktunya kapan? Waktunya itu sekarang. Ini yang akan kita mau urai. Jadi termasuk nanti menyambar harga emas ya. Jadi gini,
Kita tahu negara ini terjadi perang, kita tahu, dan saya berkali-kali bilang sekarang adalah the world in economic warfare, atau dalam ekonomi dunia saat ini dalam keadaan perang. Jadi strateginya pun harus dirubah. Bahkan Anda sebagai UKM, Anda sebagai pengusaha, Anda sebagai profesional, Anda harus rubah semuanya demi memenangkan perang, atau survival of the company, atau survival of the nation, atau survival of your family, gitu ya. Mulai dari sana. Nah, kita mulai dulu sekali lagi. Saya akan ulangi dengan how the world work, bagaimana cara dunia bekerja. Tanpa Anda memahami cara dunia bekerja, Anda tidak paham apa ini yang terjadi. Jadi kita tahu di tahun 45 ada namanya global theaters, atau apa global theaters itu? Ya kayak tontonan global gitu ya. Kita tahu Amerika dari dulu berambisi menjadi number one country who rule the world, gitu ya. Ini harus saya ulang-ulang terus. Si ontohot, si kampret Amerika itu adalah negara yang dari dulu ingin menjadi negara yang control the world. Jadi mulainya dari 1900. Saya ulangi lagi ceritanya. Anda bosan-bosan, tetapi Anda akan paham maksud saya, sehingga tahu nanti apa yang harus dilakukan dengan bisnis kita. Bayangin, sesuatu yang besar nanti bawa ke bisnis kita. Bahwa waktu 1900 dunia dalam keadaan sangat genting waktu itu, semua negara hampir dalam kondisi perang. Inggris adalah negara yang disebut the sun always shine. Jadi saking besarnya wilayah jajahan dia, kolonialisasi, kolon itu usus ya, dan menghasilkan shit gitu ya. Jadi kenapa disebut kolonialisasi, jadi ngerti kan? Oke, kita lanjut nanti. Jadi Inggris tuh besar, tapi semua di-challenge, semua negara men-challenge dia, Belgia, Portugis, Spanyol, Perancis dan lain sebagainya. Sehingga Inggris merasa perlu ally. Dan di 1904 delegasi Inggris datang ke Amerika untuk mengajak Amerika sebagai negara yang tidak dijajah dan tidak menjajah. Negara Amerika dikenal waktu itu dengan penghasil sumber energi. Jadi kita tahu John Paul Getty, Rockefeller adalah mereka-mereka yang menghasilkan dari crude oil dibuat menjadi kerosin atau minyak bakar. Dia tahu ini yang kontrol. Kemudian setelah Tesla menciptakan listrik, kemudian siapa lagi yang listrik diciptakan, mereka memerlukan gasolin untuk juga bahan bakar Ford untuk mobil dan lain sebagainya. Terus diubahlah dari kerosin menjadi gasolin atau bahan bakar minyak untuk kendaraan dan lampu dan lain sebagainya, untuk genset dan lain sebagainya. Amerika so powerful, bahkan ketika diajak delegasi Inggris untuk mengajak Amerika menjadi junior ally, dibawalah Amerika ke Eropa. Ini dosa pertama, kegoblokan pertama bangsa Inggris, memperkenalkan Amerika pada sisi lain dunia. Jadi Amerika melihat, oh Eropa tuh begini gitu ya, teknologinya begini. Begitu mereka balik, mereka Amerika rapat besar. Mereka bilang, ternyata Eropa teknologinya ketinggalan 50 tahun dari Amerika. Anda tahu ya, sahabat semua. Kalau Anda tahu bahwa Perang Dunia Pertama 1918, 1914 itu senjatanya locok, jadi klek door satu ya. Tapi Amerika sudah revolver, begitu nembak dek itunya muter sendiri, revolvernya muter sendiri. Jadi saya ingetin lagi bahwa kembaran saya itu film Last Samurai, si Tom Cruise, waktu dia bertempur terakhir dengan para samurai itu Amerika sudah pakai tembakan yang dedet gitu ya, dan itu sudah otomatis. Jadi teknologi Amerika sudah 50 tahun lebih advance daripada teknologi Eropa. Amerika melihat ini adalah peluang untuk menaklukkan dunia. Kemudian 1906 Amerika pertama kali 1 jam terbang, jadi pesawat Amerika ciptakan. Dunia terpesona sekali lagi, dan sejak saat itu Amerika punya grand plan ini menaklukkan dunia, itu ya. Oke. Kemudian ketika tahun itu negara-negara jajahan, semua negara-negara jajahan wilayah Eropa itu diinfiltrasi oleh CIA untuk merdeka. Karena itu gerakan dunia hampir sama, mulai dari Afrika Selatan, India, Indonesia, Thailand nggak pernah dijajah, Malaysia, semua negara bergerak hampir sama di tahun 40-an, 45 puncaknya. Dan apa yang dilakukan oleh Amerika adalah strateginya yang namanya dekolonialisasi. Dekolonialisasi adalah Amerika ingin Eropa tidak kaya lagi dengan seluruh negara jajahannya dilepas gitu ya.
Karena itu Amerika mensupport kemerdekaan Indonesia, mensupport kemerdekaan banyak negara, mensupport. Sekali lagi ini bajingannya dia. Jadi jangan menganggap itu pahlawan ya. Dan itulah disebut global theater. Tanpa global theater ini, Pak Karno ngambil momen memerdekakan Indonesia. Nah, akhirnya semua negara merdeka. Gandhi di India, kemudian Zulfikar Ali Bhutto, kemudian di Amerika Latin dan lain sebagainya. Anda yang lebih pintar dari saya untuk pelajaran sejarah. Yang saya mau mengingatkan sekarang kita mirror, kita cermin tadi kita bawa. Nah, ketika China dengan strateginya pertama ingin menaklukkan dunia, karena penting China menaklukkan dunia, China melakukannya berbeda. Kalau Amerika dengan military approach atau pendekatan militer, China melakukan pendekatannya dengan economic approach. Jadi dua-duanya melakukan kolonialisasi. Hanya China menggunakan kolonisasi 5.0 yang disebut economic approach. Amerika menggunakan military approach. Economic approach ini luar biasa karena tidak terasa. Bahkan kekomunisannya Cina pun tidak terasa, gitu ya. Kefasisan gerakan bernegara berideologi tidak bertuhan itu pun tidak terasa. Bahkan kita sekarang yang nganggap Hitlernya itu Trump gitu ya, bukannya yang tidak bertuhan gitu, yang fasis itu ya Trump gitu, bukannya ini. Saya bukan pembela Trump ya, hanya diingetin aja bahwa betapa dahsyatnya propaganda itu bisa merubah mindset kita semua. Nah, tujuan kita sekali lagi bukan untuk menjelek-jelekan putusan pemerintah, bukan, sekali lagi sabar. Ini tujuannya adalah kita supaya ekonomi kita Anda berdaulat, kita berdaulat, saya berdaulat gitu. Masih dengan cara ini nanti inflasi segala macam. Di digital blockchain nggak bisa korupsi. Orang datanya kita tahu kan, trusted open ledger gitu ya. Jadi cara bantunya kemana? Ke UKM industri nomor 1. UKM yang trading nomor 2, tapi trading lokal, jangan ada impor dan ekspor. Jadi UKM kalau mereka misalnya perlu duit 1 miliar gitu ya, mereka punya jaminan, katakanlah project aset mereka bisa kita valuasi kok, aset mereka 500 juta gitu ya, kasih 300% Pak, bukan kayak kredit bank sekarang punya 1 miliar keluarin cuma 70%, punya 1 miliar keluarin 3 kali lipat. Sorry ini kebanyakan Cina otak gua. Rupiah tadi adalah Anda cuma digital, nggak perlu ngeprint, nggak usah ngabisin kertas, langsung pindah. Dan infrastrukturnya sudah ada OVO, sudah ada GoPay, sudah ada Dinaran. Anda udah ada pakai Dinaran, tinggal distribusi aja, tinggal mau 3 miliar tadi untuk sektor produksi. Pokoknya 5 tahun mereka nyicil setiap bulan berapa, balik. Saya yakin Pak, kalau Bapak lakukan itu, ekonomi Indonesia, terutama industri Indonesia akan the best in the world. Pada saat mereka perang ini Pak, kita nyolong di tikungan. Jadi 2024 kita bisa number 1 country, bukan number 4 atau PricewaterhouseCoopers pernah bilang kita akan big 5. Enggak Pak. Amerika kalau perlu kasih saya untuk operasi intelijen Pak, saya bikin Amerika sama Cina malah perang Pak. Kasih gue 1 pesawat kapal induk, kapal perang, saya tembak 1 nuklir kami ke Cina, nanti Cina bilang tuh Amerika tuh ya udah biar tembak-tembakan, udah kita yang masuk duluan. Kalau perlu gue jadi bajingannya Pak. Jadiin gue persona non grata Pak, orang yang tidak disukai dunia Pak, kasih saya untuk izin untuk operasi intelijen, saya masuk, saya tembak itu 1 rudal ke Cina, terus nanti tembak-tembakan, mereka perang Pak, mereka perang, kita manfaatin untuk membangun ekonomi. Saya dibenci dunia nggak apa-apa Pak, tapi dicintai tanah air nggak apa-apa Pak. Jadi agak gila sedikit lah Pak, dan usul-usul ini mudah-mudahan membuat sisi lain bernegara, sehingga ekonomi. Sorry, it's DJ.